I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Hai, nama saya Ayu Ratnasari. Saya mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan sharing cara mengatasi kesehatan mental pada anak remaja. Kesehatan mental bagi anak remaja itu sangatlah penting pada anak remaja generasi Gen Z. Apa sih masa remaja itu? Masa remaja merupakan peralihan kritis anak menjadi dewasa yang terjadi perkembangan hormonal, psikologis, fisik, dan sosial yang begitu cepat. Dari data Indonesia ID, gangguan kesehatan mental yang paling banyak dialami oleh anak remaja di Indonesia adalah anxiety. Sekitar 3,7% remaja di Indonesia mengalami gangguan kesehatan dan kecemasan yang berlebihan. Menurut hasil survei, jumlah itu setara dengan 15,5 juta anak remaja di Indonesia, mulai dari usia 10 tahun sampai dengan 17 tahun. Lalu, kenapa itu semua bisa terjadi? Itu bisa terjadi ya karena adanya faktor utama, yaitu penyerapan informasi yang dilakukan oleh remaja itu belum sempurna, yang artinya masih dalam proses transisi mulai dari perubahan hormon, faktor biologis, atau bahkan karena adanya trauma sejak kecil. Mungkin bagi kalian yang punya good system semasa remajanya, ketika mendengar gangguan kesehatan mental remaja, contohnya kayak, apa sih lebay banget, gitu doang kok cemas, mental anak zaman sekarang dikit-dikit kok nangis, ini yang bikin Indonesia gak maju-maju. Hai semuanya, mental mereka bisa seperti itu karena tantangan yang mereka hadapi itu lebih besar untuk menerima realita kehidupan. Informasi yang mereka terima itu sangatlah cepat dan tak terkendali. Mentalnya jelas berbeda. Mungkin kita dulu kalau misalkan dijauhi sama teman, kita bakal bisa baikan. Tapi anak zaman sekarang kalau dijauhin sama temennya, mereka dengan mudah mendapatkan circle yang baru. Karena media sosial membantu mereka untuk mengakses dunia ini dengan cepat dan terkendali, mengenal dunia lebih luas atau perbedaan yang lainnya. Mungkin ketika bisa sembuh dari penyakit mental karena kalian punya lingkungan yang positif, sehingga membawa pengaruh yang positif, sehingga membawa energi yang positif, dan membentuk motivasi yang sempurna, sehingga kalian bisa sembuh dari masalah mental. Kamu hebat, karena kalian punya lingkungan yang baik. Tapi pertanyaannya, bagaimana keterbukaannya dengan teknologi itu sangat tinggi? Mampukah mereka berpikir ilmiah dengan baik? Mampukah mereka menjadi seorang produser? Mampukah mereka untuk menjadi generasi emas anxiety? Memiliki presentasi yang sangat besar. Karena keterbukaan Gen Z terhadap teknologi itu sangatlah tinggi karena keterbukaan. Sehingga mereka tidak mampu menyerap informasi dengan baik yang ada di sosial media. Sehingga kasus seperti itu, hate speech yang sudah mulai tidak terkendali, hoax di mana-mana, remaja hari ini bisa dengan mudah terkena dampak buruk dari media sosial karena ruang digital sangatlah sempit. Lalu solusinya apa agar kesehatan mental tetap baik? Yaitu jauhkan dan hindarkan dari orang yang menurut kamu toxic friendship. Di sini saya memiliki 3 tips menjaga kesehatan mental, yaitu 1. Istirahat yang cukup. 2. Lakukan hal-hal yang positif. 3. Menjaga konsentrasi agar tidak merasakan kesendirian pada otak. Sekian sharing dari saya tentang menjaga kesehatan mental pada anak remaja. Semoga bisa membantu kalian semua. Sampai jumpa.